Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Acara yang senantiasa menyampaikan bagaimana kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa, sehingga orang-orang yang mempercayai mendapatkan mujizat. Siapakah tamu saya hari ini? Nah, ini dia tamu saya, Ibu Dita. Masih cantik loh. Orang Solo asli, jadi putri Solo. Tapi luar biasa ya, Ibu Dita ini ngalami mujizat-mujizat yang luar biasa dalam hidupnya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini, dengarkan kesaksiannya yang luar biasa. Bu Dita, terima kasih ya sudah datang di Zona Mujizat. Sama-sama, Bu Ning. Ini kalau saya dengar mujizatnya dari muda nih, dari saat jadi putri Solo nih gimana nih? Putri Solo itu maksudnya belum menikah ya saudara. Yang jelas saya pengennya tuh salah satu menceritakan ini dari Putri Solo bisa ke Jakarta ini gimana, terus dari Jakarta bisa kerja apa aja, alami mujizat apa. Oh ya, baik. Jadi kisah saya itu berawal dari, saya itu pertama kali memang dari Solo. Saya bekerja di salah satu hotel bintang 4 di kota Solo. Namun karena sesuatu hal, akhirnya keluarga memutuskan untuk, udah kamu harus pergi dari kota Solo. Kalau sekarang ini saya menyadari bahwa ini adalah cara Tuhan. Untuk saya bisa ketemu Tuhan Yesus itu dari sini. Akhirnya sama kakak ipar saya itu saya dibawa ke Jakarta. Saya dititipkan di rumah saudara beberapa saat, kemudian saya bekerja di salah satu hotel bintang 3 di Jakarta. Saat itu memang saya sempat ditawari, suruh milih waktu itu. Coba mau pilih di bagian apa, karena ada beberapa departemen yang masih buka lowongan. Terus akhirnya saya memilih di cake shop. Kenapa kok di cake shop? Karena saat itu tempatnya gini, lengkung gini loh saudara. Nah di sini ini ada roti-roti gitu. Saya merasa kayak terlindungi. Jika saya mau diapa-apain orang, saya tidak bisa. Jadi saya merasa aman di situ. Dan saya tidak berinteraksi dengan orang banyak. Kalau misalnya contoh di restoran saya berinteraksi dengan orang. Di front office banyak tamu. Nah akhirnya saya memilih di situ. Sekitar kurang lebih 5 atau 6 bulan saya ada di situ. Ada salah satu hotel bintang 5 di Jakarta itu buka. Awalnya saya nggak suka, awalnya saya nggak tertarik. Saya pikir sudahlah di sini saja, saya anak baru gitu kan. Terus bahkan ada teman-teman itu yang bisa dibilang berbondong-bondong dari mereka mencoba hotel bintang 3 ke hotel bintang 5 pasti pengen lah ya. Betul. Dan itu tidak hanya teman-teman yang dari Jakarta saja loh yang mencoba saat itu. Puji Tuhan itu saya punya waktu itu kayak supervisor ya. Dia yang biasanya suka ngambil uang di cashier. Saya kan jual beli, maksudnya jual roti ya, karena di cake shop. Nah dia suka datang, penjualannya hari ini dapat berapa. Nah kami ngobrol saat itu. Saya hanya nanya, Mas, hotel ini di mana? Saat itu hotel itu ada hotel yang baru dan paling mewah saat itu di kota Jakarta. Terus kenapa? Dia bilang gitu. Kamu pengen nyoba? Saya bilang iya. Dan dia bilang, sini lamarannya biar saya antarkan ke sana. Kata dia gitu. Terus saya bilang, oh ya Mas, saya bikin dulu ya Mas. Saya bilang gitu. Duh, lamarannya mau diketik dari mana? Masa ya tulis tangan? Saya itu minta tolong teman saudaraku. Di Business Center namanya. Saya minta tolong. Kak, minta tolong ya diketikin, saya mau nyoba ngelamar di hotel ini gitu. Sama si kakak ini dibikinkan. Waktu itu dia bikin seolah-olah dipermudah semua gitu ya. Betul. Karena semua tidak melalui tangan saya sendiri, Bu. Saya nggak ngerjain sendiri. Iya. Terus kan dibikinkan, itu pun tidak sesuai dengan keinginan saya. Saat itu saya pengennya jadi apa? Saya pengen jadi kasir. Terus teman saya ini bilangnya di situ ditulis pengen jadi waitress. Aduh kok salah gitu kan. Tapi ya sudah, akhirnya tetap dimasukkan sama supervisor saya tadi ke hotel yang tanpa ikut. Saya nggak ikut karena saya nitip. Gitu ceritanya. Terus akhirnya selang berapa lama itu, sekitar 2 minggu atau apa itu, saya dipanggil
dari Nggak hotel nyangka itu. ya? Nyangka Enggak nyangka. Enggak nyangka. Terus habis itu saya dipanggil, saya ditelepon, pokoknya suruh datang interview. Akhirnya saya datang interview, dan saat itu saya ketemu direkturnya, F&B director. Saya cuma dibilang gini, kayaknya kita pernah ketemu ya, gitu. Padahal semuanya itu orang interview itu pasti harus dari bawah kan, misalnya dari supervisor dari captain dulu, naik ke manajer, naik ke director. Gitu. Nah, satu, betul. Dan gitu. itu pun kadang tidak bisa dalam satu hari, Bu. Bisa gini, satu hari ini ketemu sama misalnya sama supervisor, besok bisa ketemu sama manajer atau siapa, dan bahkan bisa stop sampai di situ aja, Bu, nggak bisa lanjut. Ini saya enggak, dalam satu hari itu saya awalnya malah lucunya tuh saya ketemu director dulu. Lucu. Terus bilang itu, ya kita pernah ketemu belum, Bu? Saya bilang gitu. Dia lihat file-file saya, dibaca, ditanya hari ini masuk apa, katanya gitu. Saya jawab, saya libur, Bu. Itu ya satu kebetulan lagi tuh, saudara. Pas libur ya. Dia hanya bertanya sedikit, dan itu buat saya bukan masalah yang sulit. Dia bilang gini, nanti sore datang ke sini lagi untuk interview, ketemu dengan manajer. Itu bawaannya dia lagi. Itu kan lucu sebenarnya menurut saya. Nanti sore lagi datang ke sini, bisa? Ya saya bisa bilang bisa toh ya. Orang dari luar pulau aja bela-belain untuk datang berkali-kali aja mau, masa saya enggak mau, gitu kan. Oh ya, bisa mau, Bu, gitu. Akhirnya diterima. Akhirnya itu. Diterima. Iya. Diterima, dan itu pun juga teman-teman yang dari hotel yang lama, yang hotel bintang 3 itu merasa kaget karena awalnya saya dikira anak udik ya. Anak udik. Anak daerah. Pasti ya, kalah lah kalau interview pun juga kalah lah sama kita yang dari Jakarta. Ternyata tidak, mereka seolah-olah tuh kayak dicelikkan lah ya secara tidak langsung. Gitu. Kemurahan Tuhan Betul. luar biasa. Nah, terus akhirnya bekerja di hotel bintang 5. Betul. Nah, kan ada peristiwa nih yang di hotel bintang 5 itu ada peristiwa dulu pemboman ya. Betul. Itu gimana itu kok bisa selamat, itu gimana itu? Ini saudaraku, itu luar biasa. Saya tuh ngerasa kayak tahap demi tahap itu kayak dibimbing sama Tuhan. Jadi kayak bangsa Mesir dibebaskan itu loh, saudaraku. Itu yang saya alami itu seperti itu, kalau saya memaknanya seperti itu. Jadi, tapi saya nggak sungut-sungut sih. Saya nggak sungut-sungut. Saya melakukannya dengan sukacita. Karena memang inilah jalan Tuhan. Waktu saya ketemu Tuhan, ya inilah saya diproses dengan cara seperti ini, gitu. Terus akhirnya saya diterima di hotel itu. Kemudian saya diterimanya, awalnya kan ini juga membuat saya kaget lagi. Awalnya kan saya cuma pengen jadi cashier. Ternyata tidak. Saya diterima sebagai host di situ. Itu juga buat saya luar biasa. Host itu adalah waktu itu host untuk restoran. Jadi saya yang menyiapkan, tugasnya adalah menyiapkan misalnya ada tamu yang memesan meja di sebelah mana, bahkan mungkin sampai makanannya seperti apa, kadang seperti itu. Gitu. Nah, kemudian sudah diterima di situ, saya diterima di restorannya, di coffee shopnya. Itu adalah yang paling besar di situ, karena ada 3 restoran dan 1 fun pub gitu. Tidak lama kemudian saya itu dipindahkan. Dita, kamu ini ya, direktur saya manggil saya gitu, Dita, kamu saya pindahkan ya di lantai 3 gitu. Restoran juga tapi Japanese gitu kan. Waktu itu saya berpikir, kenapa sih saya harus dipindahkan? Saya agak gimana ya, agak kecewa, tanda tanya gitu kan. Saya nanya, salah apa gitu. Betul, saya tanya, Ibu kenapa saya dipindahkan? Jawabannya itu kayak gini, biar sparkling. Apa coba biar sparkling? Gelembung apa gimana? Itu yang saya terima jawabannya, biar sparkling. Terus saya, yaudah saya terima aja. Akhirnya saya dipindahkan di lantai 3 itu. Nggak lama kemudian memang ada bom meledak di situ ya. Dan yang paling parah memang di lantai 1 itu. Di restoran itu? Ya, awalnya sih memang
kalau dulu ada yang mengikuti beritanya, ada mobil mau masuk ke lobi, tapi dihalangi. Akhirnya kan dia kan berhentinya di samping restoran itu dan terbuat dari kaca-kaca semua kan, meledaknya di situ. Ada beberapa yang meninggal juga kan di situ. Iya, itu peristiwa heboh sekali itu. Ya, dan di lantai 3 itu saya tuh cuman tercengang-cengang gitu loh saudaraku, karena siling-siling di atap itu pada rontok, bunyi itu menggelegar duer gitu. Saya pikir masa panas-panas, saya tuh kan kaca semua tuh, tempat saya kerja itu kaca-kaca gitu kan. Saya ngelihat gini, loh masa panas kayak gini kok ada petir. Saya masih berpikir petir loh. Setelah itu saya melihat lagi, kok ada orang berlarian sambil berdarah-darah, ada yang megang kepalanya berdarah. Saya masih belum ngeh itu apa kok kayak gitu kan. Terus kan di lantai 3 itu adalah lantai office-nya manajer-manajer kayak gitu kan, sama direktur. Akhirnya kan mereka ayo turun. Kita turun melalui tangga darurat dan kita dikumpulkan di tanah lapang gitu. Dan kita tahu bahwa ternyata bom gitu. Nah itu juga mujizat dan kemurahan Tuhan lagi, saya bisa selamat dari situ. Dan bahkan saat saya berdiri ini kan, saya kan berdirinya di depan restorannya itu ya saudara, karena kan saya menyambut tamu untuk datang untuk masuk. Itu kurang lebih sekitar mungkin 4 meteran lah mungkin ya. Itu kacanya tuh mungkin sekitar setebel gini tuh. Itu kalau saya masih berdiri di situ, tuh mungkin saya kena kok ke muka. Dan saat bom meledak itu, kebetulan, mungkin bukan kebetulan ya, itu Tuhan memang bekerja di situ. Itu ada tamu yang minta diantarkan untuk masuk. Mbak, saya udah gini, saya antarkan masuk, duer gitu. Jadi kan saya nggak kena jadinya, gitu. Nah seperti itu. Wow. Jadi nggak sia-sia mau dipindahkan kemana, itu memang jalan Tuhan itu begitu. Kalau kita tuh belum ngerti, itu seolah-olah kecewa, seolah-olah pengen protes gitu ya. Tapi betul. ketika sudah dilewati semuanya baru ngerti, oh Tuhan ini tuh luar biasa ya, perlindungan Tuhan luar biasa. Nah terus setelah peristiwa bom itu terjadi, terus ketemu kekasih hati lagi. Iya itu seru itu Bu. Menikah akhirnya pindah ke Solo lagi, bergereja di keluarga Allah. Nah itu saya dengar juga dapat mujizat lagi nih. Mujizat apa nih Mbak Dita? Iya, jadi saya itu ternyata Tuhan tuh kasih jodohnya juga di hotel itu. Teman saya sendiri. Awalnya memang satu departemen, tapi suami saya ini tidak ada setahun dia join di situ, cuman beberapa bulan. Kemudian keluar, dia bergabung dengan perusahaan lain. Tapi akhirnya kita, karena memang Tuhan dah tentukan jodoh kita itu adalah ya kita berjodoh. Akhirnya ya sudah kita diketemukan lagi, kita menikah. Akhirnya saya pilih kembali pulang ke Solo. Gitu. Nah, yang didapat mujizat setelah bergereja keluarga Allah saat kemarin itu apa? Saat pandemi itu gimana tuh? Oh ya, sebenarnya itu ya kalau dibilang mujizat itu, kalau ditanya siapa yang paling banyak dapat mujizat, semuanya mungkin jemaat di GBI Keluarga Allah semuanya dapat mujizat semuanya. Tapi saya akan ngacung paling tinggi saudara. Karena banyak sekali mujizat yang saya dapatkan, pertolongan Tuhan tuh nggak henti-hentinya, gitu loh. Jadi, paling dahsyat. Yang paling dahsyat aja. Paling dahsyat ya. Jadi saat corona kemarin itu awal-awal di perusahaan suami saya kan kerjaan di Amerika, jadi harus dipulangkan memang, karena memang perusahaannya tutup untuk sementara, dipulangkan. Sebenarnya untuk bisa pulang dan sampai tiba di Indonesia dengan selamat, itu udah bersyukur saya. Sudah mujizat juga. Mujizat juga, ya karena sulit. Memang sulit sekali. Betul. Kan, tidak ada penerbangan, ditutup semua. Iya, betul. Itu udah puji Tuhan bisa pulang. Tapi rupanya kurang lebih dalam waktu setahun itu kita nggak bisa kerja, nggak ada pemasukan. Ya kita kan punya anak, punya cicilan, punya banyak kebutuhan, kita harus bagaimana? Akhirnya dengan suami kita bergandengan tangan, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Akhirnya suami saya itu membuat lamaran pekerjaan secara online. Dia nggak tahu ini bakal ditempatkan di mana, nggak tahu.
gitu kan. Akhirnya suatu hari dipanggil untuk interview. Bisa datang ke hotel ini gitu. Suami saya datang aja. Padahal waktu itu orang juga banyak di PHK ya. Betul sekali. Banyak yang di PHK, banyak perusahaan tutup, banyak Ini yang malah dapat. hotelnya berhenti sementara ya. Terus dipanggil. Dipanggil untuk interview. Saat itu banyak sih ngobrolnya panjang lebar memang. Intinya tuh ya mereka intinya cocok. Cuman mungkin kendala di gaji atau dan lain sebagainya gitu. Sudah akhirnya di hari itu cukup hari itu. Terus kemudian karena itu bukan owner ya, yang interview memang salah satu GM mungkin, GM di Kota Solo. Terus akhirnya selang berapa saat gitu ownernya justru yang mencari. Padahal saat itu tidak ada di Indonesia. Dia sempat-sempatkan untuk nelpon suami saya. Mungkin untuk lebih memantapkan lagi ya. Ini layak buat diterima apa enggak. Tapi pembicaraannya cukup lama waktu itu. Dan akhirnya diterima bekerja. Saat itu memang dipekerjakan untuk, karena ini owner ini punya beberapa hotel ceritanya. Di salah satu hotel awalnya untuk dia jadi bisa dibilang F&B director. Jadi untuk bekerja nih yang orang dunia perhotelan pasti tahu, F&B director itu adalah orang yang membawai beberapa restoran dan juga pokoknya di bidang makanan dan minuman. Gitu. Awalnya untuk satu hotel iya, disanggupi iya. Kemudian Pak ini nanti untuk 2 hotel iya, sanggup lagi iya. Namun kurang lebih 4 bulan bekerja, perusahaan yang lama memanggil kembali. Waktu itu ya sudah, akhirnya suami ini gimana? Akhirnya memilih untuk kembali ke tempat pekerjaan yang lama. Mau nggak mau berarti harus resign kan? Iya. Nah saat itu izin lah di GM yang di Solo ini, saya resign. Dah. Boleh. Sebenarnya mungkin bisa dibilang kayak nggak dijawab sih Bu. Baru 4 bulan. Ya 4 bulan, ya benar. Terus akhirnya setelah itu malamnya itu biasa kan, saya kan biasa sama anak, sama suami biasanya ada mesbah doa gitu kan, mesbah keluarga. Saya juga biasanya share renungan atau share ayat-ayat Alkitab. Nah, saat itu di bulan itu adalah layangkan matamu, kayak nggak salah kayak gitu itu temanya. Gitu kan. Terus ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Kurang lebih seperti itu. Nah itu saya share itu, saya share ke teman-teman gitu kan. Nah saat saya habis share itu ya ayat-ayat Alkitab itu yang mengenai tema itu, tiba-tiba ada telepon dari konsultan. Teleponnya kayak gini, Pak mau kemana? Dibilang gitu. Loh saya udah resign, saya udah izin loh Pak, gitu kan. Kamu gimana Pak? Ya setengahnya kayak gimana ya saudara? Karena konsultan jengkel gitu ya. Sak penake. Dan konsultan ini kayaknya mungkin udah punya planning ke depannya gitu kan. Gimana Pak? Kamu ini mau tak jadikan GM, kok malah keluar gitu kan. Tapi ya terserah kamu lah, dan pembicaraannya panjang lebar. Akhirnya ya sudah, intinya suami saya tetap memilih untuk keluar. Terus tidak berhenti sampai di situ loh saudaraku. Suatu pagi, biasa kami doa pagi bersama suami, mesbah doa pagi. Ada telepon bunyi lagi. Setelah dibuka ternyata apa? Owner. Ownernya nyariin. Ini, Pak kamu mau kemana? Tanyain lagi, panjang lebar gitu. Dan singkat cerita intinya ownernya ini bilang, suatu hari jangan lupakan saya. Kalau ada banyak istilahnya kamu banyak nganggur atau bisa bergabung kembali di perusahaan atau hotelnya mereka, begitu. Wow. Ini mujizat Tuhan. Ya. Kalau enggak mana mungkin ya sampai kayak gitu ya. Mau keluar ya udah keluar aja. Ya, banyak yang ngantri ya Bu ya. Banyak yang ngantri. Betul. Ya? Ini sampai di
di request. Nah saat itu yang saya bikin tangan saya dingin tuh, tidak hanya satu pintu yang dibuka, bahkan ada banyak pintu yang terbuka bagimu. Nah itu baru saya selesai share, wah tangan saya jadi dingin itu. Lah kok pas banget gitu saya. Itulah saudara yang namanya mujizat penyertaan Tuhan. Kalau kita ini hidup karib dengan Tuhan, tidak ada yang tak mungkin ya Bu Dita. Amin. Apapun langkah demi langkah Tuhan sertai. Bahkan pintu demi pintu Tuhan bisa bukakan. Yang tak mungkin dijadikan mungkin, luar biasa. Bu Dita, karena waktunya ada habis, terima kasih sudah menceritakan kebaikan Tuhan, dahsyatnya Tuhan dalam hidup. Terus cari Tuhan lebih lagi. Pemirsa, demikianlah zona mujizat kali ini. Tetaplah percaya dan melekat kepada Tuhan. Kalau Anda mau mendapatkan mujizat, karena dengan percaya dan melekat kepada Tuhan, hal yang tidak mungkin dijadikan mungkin.